Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, Salih dan Salihah, kelas 1 Takasus Abu Bakar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan lapang dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun masih dalam keadaan daring. Ya sayang ya, kita berdoa sama-sama semoga kondisi yang seperti ini cepat berlalu dan kita berkumpul di kelas kita yang tercinta. Salawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dan telah membimbing kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuannya dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita sering berselawat maka syafaat dari Rasulullah akan mengalir ke dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin. Baiklah Anda Salih dan Salihah, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Uli dalam pembelajaran tematik. Kemarin kita sudah membahas pembelajaran tematik kita tentang merawat tubuh ya. Kemarin juga kita sudah membahas tentang apa nih fungsi-fungsi anggota tubuh, kenapa kita harus merawat tubuh. Nah, hari ini Ustazah akan lanjutkan masih juga dengan tema merawat tubuhku, tetapi lebih spesifik pada kegiatan mencuci tangan, menjaga kebersihan sebelum makan ya nak ya. Sebelum kita masuki pelajaran, mari sama-sama kita beristighfar di dalam hati, beristighfar bersama-sama ya. Dengan lafaz Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baik Ananda, dengan kita beristighfar, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mudah dan lapang kita terima. Baiklah Ananda Salih dan Salihah, hari ini kita membahas tentang kebersihan tangan nak ya. Kebersihan tangan kita, apa fungsi tangan kita? Iya, fungsi tangan kita banyak nak. Bisa untuk memegang, bisa untuk makan. Nah, kalau untuk makan berarti tangan kita harus bersih. Karena Rasulullah sudah mengajarkan kita di jauh-jauh hari, di jauh-jauh sebelum di zaman kita untuk menjaga kebersihan tangan ya. Ada ini juga hadis dari Rasulullah yang mengatakan kepada para sahabat dan umatnya, Rasulullah berkata, maka hendaklah kamu pada saat bangun tidur meletakkan air 3 kali di atas tangan kamu sebelum tanganmu masuk ke dalam suatu bejana ya, dalam suatu baskom ataupun dalam suatu ember. Kenapa? Karena pada saat tidur kita tidak tahu nih tangan kita memegang apa dan ke mana-mana ya sayang ya. Makanya Rasulullah juga menghimbau nih untuk menjaga kebersihan tangan. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi untuk anjuran merawat tubuh, membersihkan badan, terutama tangan, itu sudah dianjurkan Rasulullah dari jauh-jauh hari. Rasulullah juga mencuci tangan ini bisa dalam tidak khusus waktu kita mencuci tangan, tetapi pada saat kita berwudu. Pada saat kita berwudu, kita juga selalu mencuci tangan kita. Kemudian pada saat sebelum makan, pada saat setelah makan, dan pada saat setelah bangun tidur ya nak ya. Ternyata Allah juga sudah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan tangan ya. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat kedua ya. Itu ayat yang terakhir yang bunyinya Innallaha yuhibbut tawwabina
kiri. Baiklah Ananda Salih dan Salihah, kenapa tangan kita ini harus bersih? Karena tangan kita ini banyak kuman dan bakteri. Kalau tidak kita bersihkan, maka kuman dan bakterinya itu akan masuk melalui makanan yang kita suap ke mulut kita. Jadilah penyakit, ya nak ya. Baik Ananda Salih dan Salihah, hari ini Ustazah ingin mengajak Ananda untuk mencuci tangan. Ada beberapa langkah nak ya mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu tidak hanya membasahkan tangan kemudian memakai sabun dan membilasnya kembali, tetapi ada langkah-langkahnya. Apalagi sekarang ya nak ya, zaman musim corona. Jadi harus sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan dari mana aja kita pulang ke rumah kita cuci tangan ya. Baiklah, ini ada Ustazah gambarnya di sini ya sayang ya. Jadi di sini sudah dijelaskan. Nah, mencuci tangan itu sebelum dan selepas makan. Jadi kita bisa cuci tangan sebelum dan selepas makan. Kemudian mencuci tangan selepas bermain dari luar. Bermain dari luar kita itu kan memegang apa-apa benda yang banyak gitu ya. Jadi kuman yang lengket di tangan kita itu banyak sekali. Kalau kita tidak cuci berarti kumannya akan masuk ke dalam badan kita. Kemudian ada juga yang membersihkan tangan setelah memegang barang-barang. Nah, di sini ada langkahnya nak mencuci tangan. Yang pertama mencuci tangan, basuhkanlah dulu tangannya dengan air yang mengalir. Kemudian langkah kedua, gosokkan kedua telapak tangan. Yang ketiga, bersihkan bahagian belakang tangan dengan sabun ya nak ya. Biasa kita bisa praktek langsung di sini, tetapi karena kita masih harus belajar dari rumah, Ananda bisa praktekkan di rumah. Kemudian yang keempat, itu bersihkan jari-jarinya nak. Semua jari-jari yang ke-10 kita ini kita bersihkan. Kalau ada kotorannya di dalam sini nak ya. Jadi harus kita bersihkan. Kemudian langkah kelima, sampai ke jempol-jempolnya nak dibersih-bersihkan ya. Kemudian ada langkah keenam, ada langkah ketujuh, dan ada langkah ke-8. Jadi Ananda bisa lihat ada beberapa langkah dalam mencuci tangan. Dan ternyata mencuci tangan itu tidak hanya sekedar kita membasuhkan tangan, kemudian kita cuci sama sabun, kemudian kita bilas, sudah selesai. Tapi ada tahapnya ya, agar tangan kita benar-benar steril dan benar-benar bersih. Baik Ananda Salih dan Salihah, kemudian Ustazah ingin memperlihatkan. Ya, ini gambar apa nak? Ini gambar keluarga sedang makan bersama. Hari ini kan Ustazah mengajak nih anak-anaknya mencuci tangan, mengajarkan anak-anak mencuci tangan sebelum makan ya. Kenapa kita harus cuci tangan sebelum makan Ustazah? Ya, supaya tangan kita bersih, terbebas dari kuman-kuman. Baiklah Ananda Salih dan Salihah, adab makan dalam Islam itu sudah diajarkan sama Rasulullah ya. Banyak yang disunahkan Rasulullah pada saat kita makan. Jadi tidak hanya sekedar lapar kemudian kita makan, tapi ada tahap-tahapnya. Nih Ustazah ada juga nih. Nah, ini dia. Ternyata Rasulullah menganjurkan kita sebelum makan itu pertama mencuci tangan. Kenapa di awal sekali mencuci tangan itu ya? Bukan berdoa, karena mencuci tangan itu adalah langkah awal yang kita lakukan agar sesuatu yang sehat itu masuk ke dalam badan kita ya. Yang kedua, memulai dengan membaca doa. Jangan lupa baca doa. Ini karena sudah terlalu lapar, kita lupa baca doa. Malah kadang-kadang ada yang melihat makanan langsung makan ya. Tidak boleh. Kalau anak solih sebelum makan harus membaca doa. Yang ketiga itu menggunakan tangan kanan. Ayo, siapa yang masih suka makan menggunakan dengan tangan kiri? Insya Allah tidak ada lagi ya nak ya. Kita anak solih dan salihah harus makan menggunakan tangan kanan. Yang keempat, tidak berlebihan.
semua nih Umi masak, semua mau kita makan. Jadi kita makannya tidak boleh terlalu kenyang dan berhentilah sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Kenapa? Karena kalau makan sudah terlalu lapar, rasanya semua mau kita lahap ya. Nggak boleh, itu tidak dianjurkan Rasulullah. Yang kelima, ada dilakukan sambil duduk. Adanya nggak anak ustazah yang makannya sambil jalan-jalan atau sambil berlari? Kalau masih ada, insya Allah jangan lagi nak ya, karena Rasulullah tidak suka dengan anak-anak yang makan sambil berdiri ataupun sambil berlari, karena sunnahnya makan itu adalah sambil duduk. Kemudian membersihkan tangan dan mulut setelah makan. Jadi itu yang selemotan itu kan dibersihkan dulu sama tisu. Baru yang terakhir apa ya? Membaca doa setelah makan. Ternyata ada yang terakhir lagi, cuci tangan setelah makan ya. Jadi makan pun ternyata Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Agar apa? Agar segala sesuatu yang kita jalankan hari ini, hari besok dan seterusnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ya nak ya. Kenapa? Supaya kita tetap mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah Anda salih dan salihah. Tadi sudah Ustazah jelaskan bagaimana cara mencuci tangan, merawat tubuh kita, terutama tangan ya, mencuci tangan agar tangan kita bersih. Kenapa? Tujuannya adalah kalau tangan kita bersih, insya Allah penyakit tidak masuk ke badan kita ya. Kuman-kuman ataupun bakteri yang di tangan kita itu tidak bulat-bulat masuk ke dalam badan kita saat kita memasukkan makanan. Makanya Ananda salih dan salihah, jangan ragu-ragu untuk sering-sering nih mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan ya. Tapi jangan terlalu lama juga bermain air. Ada tahapnya kan, diikuti saja. Nah, Ananda salih dan salihah yang Ustazah sayangi, hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah ya, tadi Ustazah sudah jelaskan tentang mencuci tangan dan adab-adab makan. Kemudian Ustazah akan memberikan latihan kepada Ananda salih dan salihah. Latihannya tidak banyak, seandainya Ananda tadi ada memperhatikan, insya Allah bisa Ananda kerjakan. Tulislah beberapa langkah dalam mencuci tangan yang benar, dan tulislah urutan dalam makan. Nah ya, tadi kita sudah jelaskan kan sebelum makan ngapain, makan dengan tangan apa, kemudian setelah makan kita baca apa. Ya, insya Allah Ananda salih dan salihah pasti bisa. Hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah ulil undur diri, sampai ketemu lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.